Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya sehat-sehat aja. Gue doain semoga kerjaan kalian semuanya beres. Gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Atau mungkin yang baru dengerin hari ini. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah nge-share podcast gue, komen, like, subscribe, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kalian mau support podcast gue, kalian bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Nah, kalau kemarin kita udah ngomongin yang namanya buku, kita udah ngomongin yang namanya apa lagi ya? Gue sosokan intro gini karena gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya kemarin kita udah ngomongin banyak hal, dan hari ini sebenarnya hari ini nih gitu loh. Ini podcast yang sebenarnya waktu itu gue pernah cerita di podcast yang sebelumnya ya. Sebenarnya ini tuh tema yang gue tuh pengen kasih ke lo di bulan lalu, tapi masalahnya kenapa gue nggak ngupload di bulan lalu tuh karena kata-kata gue tuh agak menyindir waktu itu. Jadi gue ngerasa kayak aduh udahlah, mending gue ini lagi apa namanya, mending gue record ulang gitu. Gue cari lagi gimana caranya supaya si kata-katanya nggak terlalu nyinggung gitu. Nah, di podcast hari ini tuh kita ngomongin yang namanya rasa malas gitu. Yang namanya malas itu kan ya siapa sih yang nggak pernah malas gitu kan. Tapi gini loh, ini sebenarnya podcast yang ini tuh salah satu podcast yang di request sama salah satu subscriber gue di DM. Sorry banget kalau misalkan lu yang waktu itu nge-request ini gue baru bisa upload sekarang karena terlalu banyak request, dan waktu itu sebenarnya pengen upload tapi ya taruhlah gitulah. Jadi gue uploadnya hari ini. Nah, di topik hari ini tuh sebenarnya topik yang sebenarnya tuh apa ya? Gue ngambil topiknya dari tren, tau gak sih? Zaman sekarang tren yang namanya rasa malas itu udah menjadi sebuah hal yang apa ya, kayak lu tuh kalau misalkan malas tuh keren, tau gak sih? Gue banyak banget ngeliat di Twitter, di Instagram, dimanapun itu, di Facebook, kayak orang kalau misalkan malas itu seakan-akan keren gitu. Kayak misalkan rebahan dan tidur seharian atau tidak melakukan aktivitas seharian udah kayak apa ya, udah kayak yang di apa sih kalau misalkan di Jepang tuh ada kayak budaya yang dimana lu tuh nggak mau keluar rumah gitu. Gue lupa sebutannya apa. Nggak kayak gitu juga sih. Cuma maksudnya kayak lu tuh bener-bener kayak malas-malasan di rumah, lu nggak ngapa-ngapain. Dan zaman kayak gini, apalagi di zaman pandemi kayak gini, apalagi kalau misalkan lu anak kuliahan atau anak sekolahan gitu ya, lu kalau misalkan udah selesai sekolah atau selesai kuliah online, lu pasti gabut dan lu bawaannya malas-malasan doang, ya gak? Dan kebanyakan dari teman-teman gue seperti itu, dan mereka tuh banyak yang nanya ke gue juga kayak gimana sih kalau lu bisa sih nggak males gitu, kayak lu masih bener-bener ngerjain banyak hal yang produktif gitu. Dan banyak banget hal negatif atau hal yang kurang baik dari yang namanya males. Tapi sayangnya seakan-akan yang namanya negativity dari sifat males itu tuh seakan-akan jadi positif gitu di zaman sekarang. Yang gue lihat sekarang tuh seperti itu gitu. Dan ini podcast hari ini tuh adalah sebuah podcast yang diciptakan oleh seseorang yang dulunya tuh bener-bener pemalas banget. Ya serius, gue orang yang sekarang lu dengerin suaranya ini, gue itu adalah orang yang bener-bener malas zaman dulu. Waktu zaman kapan ya, zaman gue SMP SMA itu gue bener-bener kayak parah deh, gue orangnya pemalas banget, gue mau ngapa-ngapain malas banget gitu. Tapi sekarang gue udah berubah 180 derajat, dan gue pengen nge-share ke kalian gimana caranya gue bisa berubah gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke podcast hari ini. Dan yang tadi gue udah ceritakan itu adalah alasan kenapa gue pengen ngomongin tentang tema hari ini gitu. Nah, yang namanya rasa malas, kita tahu lah yang namanya rasa malas tuh siapa sih yang gak pernah malas. Apalagi kalau misalkan lu baru bangun tidur misalkan gitu ya. Lu bangun tidur dan lu masih merasakan tarikan yang lembut dari sebuah kasur dan apa gitu, spray atau guling atau bantal dan lain-lain. Dan disitulah rasa malas itu dimulai setiap harinya. Dimulai dari yang namanya kasur.
Kenapa? Karena yang namanya kasur itu ya bener-bener enak gitu. Misalkan lu tidur di atas kasur tuh bener-bener kayak nyaman, lu pengen di situ aja gitu, bawaannya gitu. Tapi yang lu nggak sadar itu adalah kita tuh yang namanya rasa malas itu tuh nggak cuma dilakukan atau terjadi di pagi hari doang. Tapi ketika setelah kita melakukan kegiatan banyak, misalkan di pagi hari mungkin ada orang-orang yang lu tau gak sih kayak apa sih, kayak ada tipe-tipenya orang-orang yang dia tuh lebih aktif di pagi sama di malam hari gitu. Mungkin untuk yang tipenya pagi hari, rajin di pagi hari, mungkin di malam harinya dia males. Dan orang-orang yang apa ya, yang di pagi harinya males, mungkin aja dia rajin di malam harinya gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya ini tuh nggak tergantung dari tipe lu doang, tipe orangnya gitu. Maksudnya itu apa? Maksudnya ada beberapa hal yang dimana membuat seseorang tuh menjadi seseorang yang lebih males. Nggak cuman dari tipenya doang, tapi ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Contoh yang pertama adalah motivasi lu. Orang yang nggak punya motivasi biasanya dia lebih malas. Kenapa ya? Karena dia nggak tahu mau ngapain gitu. Motivasi itu kayak misalkan lu punya motivasi untuk menciptakan sebuah hal hari ini, menciptakan video konten misalkan hari ini, atau enggak mengerjakan tugas hari ini. Dan itu tuh adalah motivasi. Dan kalau misalkan lu nggak punya motivasi, ya lu pasti bakal males gitu. Mungkin nanti gue bakal bikin podcast khusus tentang motivasi ya, beberapa podcast dari sekarang lah, gue nggak tahu. Pokoknya gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin ada ini, banyak distraction dari apa yang lu punya di sekitar lu. Contohnya handphone, contohnya laptop, contohnya TV. Itu bakal membuat lu menjadi lebih malas dari sebelumnya. Kenapa? Karena banyak banget distraction entertainment yang diberikan oleh gadget-gadget zaman sekarang gitu. Dan yang ketiga, mungkin kebanyakan dari kalian itu masih belum menghargai waktu. Lu masih bisa leha-leha lah istilahnya. Lu masih punya mindset kayak, udahlah nanti juga dikerjain bisa kok, nggak usah sekarang, nanti aja, santai aja kali gitu. Dan itu adalah beberapa hal, gue nggak bakal jelasin semua, tapi itu 3 hal lah. Gue ambil 3 biji aja, 3 biji hal yang menurut gue itu adalah sebuah alasan atau penyebab kenapa sih banyak banget orang-orang yang masih ngerasa males gitu. Nah, tadi kan gue bilang kalau misalkan podcast ini dibuat oleh orang yang paling males. Tapi beneran, gini, zaman dulu gue tuh orangnya tuh sering procrastinating atau menunda-nunda. Gue sering nunda pekerjaan, gue sering nunda tugas, dan akhirnya gue sering ngerjain tugas tuh ya kayak, tau gak sih, kayak apa sih namanya, kayak gue ngerjainnya tuh semalaman gitu, langsung dikebut semalam gitu. Apa sih sebutannya, gue lupa. SKS ya kalau nggak salah, sistem kebut semalam kalau nggak salah. Gue sering kayak gitu dulu zaman gue SMP SMA. Tapi waktu gue SMA itu, gue ngerasa kalau misalkan sistem kebut semalam itu tuh bener-bener bikin gue stres, bikin gue kayak kewalahan lah ngerjain si kerjaannya. Dan apa yang terjadi di saat itu adalah gue mulai kerjain tugas gue itu jauh-jauh hari. Dan di awal-awal itu bener-bener susah banget. Kenapa? Karena emang bener-bener kayak gue gak ada tarikan untuk ngerjain dari jauh hari gitu. Gue bener-bener pengen nunda dulu sampai nanti deadline-nya datang gitu. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak gimana ya, gue punya apa ya, kayak punya ingatan gitu, atau punya sebuah pelajaran yang gue dapat dari menunda-nunda gue di zaman dahulu gitu. Jadi ketika gue malas itu, gue langsung ingat, wah dulu waktu gue nunda-nunda, gue sering kewalahan nih, gue sering stres nih di malam sebelumnya. Kalau misalkan gue lakukan lagi, ya gue bakal stres lagi gitu. Dan akhirnya gue mulai berpikir untuk, yaudahlah gue rajinin sekarang, gue nggak mau malas-malasan lagi. Dan itu yang terjadi sampai detik ini. Gue masih bisa, gimana ya, gue masih punya tarikan, atau gue masih punya apa istilahnya, gue masih punya keahlian atau skill yang dimana gue tuh bisa memaksa diri gue supaya gue nggak males gitu. Tapi apakah gue pernah males di zaman sekarang? Ya pastilah, semua orang pasti pernah males selama hidupnya. Gue juga gue bikin podcast kayak gini juga gue pernah males. Tapi bedanya adalah gue tahu gimana caranya untuk gue tidak malas lagi, dan gimana caranya untuk
ngasih reward ke gue untuk males-malesan gitu. Nah gini, kita sekarang ngomongin yang namanya cara gue untuk mengatasi rasa malas. Gini, yang namanya rasa malas itu kan apa ya, banyak banget faktor yang tadi gue ceritain gitu ya. Tapi apakah sebenarnya rasa malas itu bisa diperbaiki? Menurut gue bisa. Yang pertama, gue selalu menjauhkan diri gue dari yang namanya distraction. Distraction itu banyak banget, dari HP, dari buku, dari internet, dari TV, dari segala macam. Ketika gue bangun tidur, gue pasti bakal muas-muasin diri gue dulu untuk ngebuka handphone. Siapa sih yang bangun tidur nggak pernah buka handphone zaman sekarang, ya nggak? Gue pasti nggak buka handphone gue scrolling segala macam dari handphone gue bacain apa yang gue perlu bacain, gue buka email, gue buka Instagram, gue buka apapun. Gue ngasih waktu ke diri gue sendiri selama 30 menit sampai 1 jam untuk ngebuka handphone doang. Dan itu tuh gue berarti bangun hampir sekitar jam setengah 5-an. Setengah 5 tuh gue pasti bangun. Setengah 5 pagi ya, bukan setengah 5 sore. Jadi pas gue udah bangun itu, gue ngasih waktu untuk diri gue untuk ngebukain apapun yang gue pengen mau, entertainment yang ada di HP lagi, handphone gue. Dan ketika gue udah buka, abis itu gue langsung ngejauhin si handphone gue. Bener-bener kayak gue gue jauhin, ya gue taruh di mana, kayak gue taruh di ruangan mana gitu, supaya gue nggak ngebuka si handphonenya lagi. Dan setelah itu, ketika gue selesai itu, gue kerjain segala macam yang emang bener-bener produktif buat gue. Biasanya gue setiap pagi itu selalu olahraga pagi, dan ketika olahraga itu gue nggak pernah pakai HP, kecuali kadang kalau misalkan gue untuk pakai stopwatch ya untuk ngitung ya olahraga gue gitu. Tapi gue selalu menghindari semua yang namanya distraction dari sekitar gue, sekeliling gue, ketika gue ingin mengerjakan sesuatu yang produktif gitu. Dan yang namanya distraction di hidup gue itu nggak cuma HP doang, ada komputer, ada TV, ada internet, dan lain-lain, semua tuh ada gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cara gue untuk tidak malas adalah memaksa diri gue. Memaksa itu susah banget, apalagi memaksa diri lu untuk menjauhin HP dari diri lu misalkan. Itu susah banget, tapi it takes time. Itu bakal mengambil waktu yang banyak. Dan ketika lu mau memulai untuk memaksakan diri lu untuk tidak malas lagi, secara tidak sadar lu itu sudah melatih diri lu supaya lu bisa memaksa diri lu supaya nggak malas lagi gitu. Dan itu tuh nggak bakal berhasil di hari pertama. Gue yakin nggak ada orang yang berhasil memaksa dirinya supaya nggak malas lagi di hari pertama. Pasti dia butuh beberapa hari. Gue supaya nggak malas lah itu, gue butuh waktu sekitar 3 mingguan untuk memaksa diri gue untuk kerja dan tidak membuka Instagram misalkan, seperti itu. Tapi lama-kelamaan gue jadi kebiasaan, serius. Kalau misalkan lu nanya, apakah gue memakai HP setiap hari? Apakah gue memakai HP itu benar-benar sering setiap hari? Gue bisa bilang enggak, karena average gue buka HP aja setelah gue ngebuka kalau di iPhone tuh screen time. Kalau misalkan lu punya screen time di iPhone gitu ya, di HP lu, itu tuh nunjukin seberapa lama lu ngebuka handphone, dan average gue itu cuma 2 jam selama sehari. Sementara di dunia ini kebanyakan tuh average-nya 4-5 jam gitu. Dan itulah gimana cara gue untuk ngejauhin distraction dari hidup gue ketika gue ingin mengerjakan sesuatu yang produktif, adalah dengan memaksakan diri gue. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gue tuh menciptakan sebuah punishment untuk diri gue sendiri. Kalau misalkan gue malesan, gue langsung punya punishment ke diri gue. Kalau misalkan kalau misalkan lo malesan, lo bakal bikin stres diri lo sendiri gitu. Dan itulah yang benar-benar terjadi sama hidup gue. Kalau misalkan gue malas bikin podcast, misalkan gue ngerekam podcast tapi males, gue langsung punya punishment. Dan punishment itu gue langsung rasakan beberapa hari kemudian, yang dimana yang harusnya gue udah upload video atau podcast gue, tapi gue belum upload. Dan itu menjadi punishment gue. Gue langsung mikir kayak, aduh, harusnya gue udah record dari kapan, udah edit dari kapan, tapi kok gue belum upload sama sekali gitu. Dan itu jadi punishment gue gitu. Dan mungkin lu bisa bikin punishment lu sendiri. Misalkan kalau misalkan lu malas untuk nabung, lu jadi punya punishment ke diri lu sendiri. Misalkan lu jadi kekurangan uang di masa pandemi kayak gini, atau kalau lu malas kerja, lu jadi nggak punya pemasukan di masa pandemi ini gitu. Dan itu adalah punishment dari gua. Dan yang keempat,
Ini mungkin nggak semua orang bisa ya, tapi kalau gue sih punya mindset di mana gue tuh paling nggak mau ngabisin waktu gitu. Jadi mindset gue tuh selalu di setting kalau misalkan gue malas jadi orang gitu ya, gue pasti bakal jatuhnya kayak gue ngabisin waktu dan banyak hal yang nggak bisa gue dapetin di masa depan kalau misalkan gue malas-malasan sekarang gitu. Gue selalu memikirkan sesuatu yang jangka waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Kalau misalkan gue malas-malasan, gue langsung mikir kayak, aduh nanti gue nggak bisa dapet ini ya 3 tahun lagi, aduh gue nggak bisa beli ini ya misalkan tahun depan kayak gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang menjadi punishment tapi di dalam mindset gue gitu. Nah, sebenarnya masih banyak sih kayak masih banyak banget gimana caranya gue bikin gue tuh nggak males gitu, tapi kayaknya nggak bisa gue ceritain semuanya gitu. Jadi gue ceritain sedikit aja gitu dari di podcast hari ini. Nah, itu adalah cara gue tidak malas. Nah, itu tuh dari semua yang tadi gue ceritain tadi, itu merupakan inti atau isi yang gue pengen ceritain ke kalian di podcast kita hari ini. Nah, kita langsung masuk aja ke penutup dari podcast hari ini. Menurut gue yang namanya kewajiban itu harus diutamakan. Apalagi kalau misalkan lu udah tahu kalau misalkan lu malas gitu ya. Lu harus tahu kalau misalkan kewajiban itu benar-benar lu harus kejar. Kewajiban itu benar-benar lu harus capai. Dan kalau misalkan lu cuma malas-malasan doang, kewajiban lu itu benar-benar kayak jadi sebuah hal yang bakal lo korbankan hanya untuk lo bermalas-malasan. Ngerti gak maksud gue di sini? Jadi kalau misalkan lo punya kewajiban untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan, sementara lo malas-malesan gitu ya, ada 1-2 hal yang sebenarnya lo bakal lo hilangkan dari kewajiban tersebut, yaitu reward lo gitu. Karena kewajiban itu selalu datang bersamaan dengan yang namanya reward. Kalau misalkan lu malesan untuk mengerjakan kewajiban lu, gimana lu mau dapatkan reward di masa depan gitu. Itu maksud ya, lu ngerti maksud gue? Kayak misalkan lu malas kerja ya lu nggak bakal bisa dapat uang. Ngerti gak maksud gue? Itu maksud gue di sini. Dan habis itu yang kedua, cara untuk menemukan supaya lu nggak malas-malasan lagi, sebenarnya semua orang tuh punya cara yang berbeda-beda. Menurut gue semua orang tuh punya cara yang masing-masing sesuaikan dengan cara lu cara lo menjalani hari-hari lo aja gitu. Nggak semua orang tuh bisa punya cara supaya nggak malas yang sama. Menurut gue semua orang bisa mempunyainya secara berbeda-beda. Dan yang ketiga itu, jangan jadikan malas-malasan itu sebagai sebuah tren. Serius deh, jangan, karena itu merupakan sebuah hal yang buruk. Jangan menjadikan suatu hal yang buruk menjadi sebuah tren. Kenapa? Karena kalau misalkan lo jadikan sebuah tren, orang yang tadi udah males-malesan itu makin males gitu. Bukannya negara ini makin maju, tapi malah makin mundur gitu. Dan itu menurut gue yang sebuah hal yang harus lo mulai sadar lah menurut gue gitu. Karena yang namanya males-malesan itu bukan hal sepele menurut gue. Itu hal yang bener-bener harus lihat sama lo gitu, harus diperhatikan sama lo gitu. Karena kalau misalkan lo males-malesan terus ya gimana lo pengen mendapatkan apa yang lo inginkan gitu. Aduh, gitu aja deh podcast gue hari ini, karena entah kenapa udaranya panas banget, jadi gue agak susah berpikir dan susah ngobrol sama kalian gitu. Jadi sampai sini aja podcast gue hari ini, dan sampai jumpa lagi di podcast gue sampai jumpa lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.